Mari jota orang semua mau menikmati indahnya pemandangan laut di pulau kami. Biru muda dengan garis tegas biru tua. Begitulah warna yang terbias jelas di luasnya laut Kecamatan Nanusa. Secara keseluruhan, terdapat 12 tanjung yang mengitari pulau kami. Pulau Karatung atau Pulau Ginimbale, sebutan adatnya. Mulai dari Tanjung Tumindarung di sisi barat, Wabadru, ada Lariasan, ada Tanjung Ualak Besar, Ualak Kecil, Palarosan, Arru, Sabangan, Tanjung Palaringean, Ola. Di sini dulu nenek moyang Karatung tinggal sejak mereka tiba dari Filipina, dan mereka hidup di sini. Taloara, dan terakhir Tanjung Tibu. Tanjung ini merupakan sejarah tersendiri karena tahun 1902 Tanjung ini dihajar oleh tsunami. Deretan tanjung yang memanjang mengitari pulau kami berhadapan langsung dengan pulau tetangga di Kecamatan Nanusa. Ada Pulau Garat yang pernah mendapatkan titel sebagai Pulau Kalpataru. Ada Pulau Kakorotan, Intata, Mangupun, Maro. Lalu di sana itu ada Pulau Marampit yang menjadi pulau terluar benteng NKRI di bibir Pasifik. Tak dapat dipungkiri, kekayaan laut Nanusa yang tak ada habisnya menjadi bukti keberkahan Tuhan yang luar biasa. Jutaan ikan menunggu untuk dipanen setiap harinya. Ikan kakatua, cakalang, malalugis, tongkol, tuna, cumi, kakap merah, hingga gurita dengan mudah dapat didapatkan di riuhnya arus Pasifik. Ini cerita tentang kehilapan kami ketika alam sudah memberikan berkah yang tak ada hentinya. Kami manusia masih saja kurang bersyukur. Kondisi alam Pulau Karatung yang berbatu karang menyulitkan kami ketika hendak membangun sebuah bangunan. Oleh sebab itu, beberapa tahun yang lalu kami tak sadar telah menghabiskan ratusan ribu kubik pasir di pesisir Karatung. Maka di bagian kampung selatan itu akan diterpa ombak, sehingga sebagian pinggiran pantainya akan terjadi abrasi laut, sehingga sudah sekian tahun berturut-turut ini sudah 10 meter dari pinggiran laut biasanya sudah hilang daratan
Akibatnya memang baru sekarang kami rasakan. Pulau kami mengalami abrasi laut yang begitu mengkhawatirkan. Selama 1 dekade terakhir, garis pantai Karatung telah menyusut lebih dari 10 meter dari kondisi awal. Akhirnya, peraturan adat pun dikeluarkan. Tak boleh lagi mengambil pasir di laut pesisir Karatung. Jika ingin membangun bangunan baru, diharuskan mengambil pasir dari tambang di lokasi yang sudah ditentukan oleh ketentuan adat. Atau membeli pasir dan batu dari Manado, yang kemudian dikirim ke pulau kami menggunakan kapal perintis. Belum lama ini, proyek perluasan dermaga Karatung telah menghabiskan ribuan kubik pasir yang diambil dari tanah rakyat. Sungguh disayangkan memang. Ribuan kubik pasir dari batu kapur ditimbun untuk membuat fondasi terminal baru dermaga Karatung. Namun akhirnya, kesadaran akan bahaya abrasi pun sudah berhasil tertanam ke anak-anak Karatung. Solusi untuk mencegah abrasi datang dari inisiatif mereka. Di teriknya siang, lihat, ratusan anak-anak Karatung memberikan solusi tindakan nyata dengan bersama-sama menanam pohon witun, ringkaran, dan tarise, dalam bahasa Indonesianya ketapang, di pesisir pantai. Pagi, siang, sore, hingga matahari beranjak pergi, pulau kami tak pernah sepi oleh celetohan anak-anak.
jauh dari hiruk pikuk dan budaya perkotaan, menjadikan lingkungan pulau kami sangat nyaman bagi pertumbuhan anak-anak. Oke, ada yang sudah bisa perkenalan pakai bahasa Inggris? Ya. Sudah? Coba sama kakaknya. What's your name? My name is Febri. What's your name? My name is Nadia. What's your name? My name. Lihat kakak. My name. My name is Putra. What's your name? My name is Devinda. What's your name? My name is siapa namanya? Ayo tulis sendiri-sendiri dulu. Tulis what is this. Jangan ada yang nyontek. Dah, sili ya. What is What is this? It is permisi. Lihat mereka. Mereka bebas bermain, berlari, melompat, dan mengekspresikan apapun yang ada di relung imajinasi mereka tanpa perlu membayangkan peliknya hidup di kota-kota besar macam Jakarta. Antar terus. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Lawan keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi hingga sedih tak mau datang lagi. Yeah. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti. Janganlah berganti. Fakta di perkotaan menunjukkan bahwa teknologi komunikasi membawa kebahagiaan dan kemudahan. Kenyataannya, walah, kami di sini bisa tetap hidup bahagia tanpa perlu bergantung pada telepon genggam
sinyal telah gade. Itu bahasa kami, alias tidak ada sinyal. Sudah sekian lama sinyal telepon genggam sulit menyapu pulau kami dan Pulau Merampit. Jika ingin menelpon, kami, warga Karatung, dan warga yang ada di Kecamatan Menusa yang berdatangan di Pulau Karatung harus berjalan jauh dari dalam kampung menuju Tanjung Tumindarun. Mengenaskan. Tanjung Tumindarun tempat di mana sinyal telepon terkadang muncul. Hasil sapuan angin yang membawa frekuensi sinyal dari Pulau Besar Karakelang. Alangkah Indonesia yang katanya sudah sangat canggih dengan teknologinya, tapi kami di sini hanya sapu dada saja. Namun jangan salah, walaupun kami fakir sinyal, di dalam kampung kami memiliki fasilitas internet. Unik bukan? Ya unik lah. Warung internet ini merupakan bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang pengelolaannya dikelola oleh koperasi, dan saat ini pengoperasiannya diserahkan kepada seorang guru bernama Bapak Michael Matilo. Dengan adanya internet, sedikit membuka ruang isolasi Pulau Karatung terhadap dunia luar. Matahari semakin tenggelam, senja membawa kegelapan pekat di penghujung langit barat. Ketika jam dinding menjelang pukul 17.30, kesibukan di PLN Karatung makin nampak terlihat. Sejak subuh hingga menjelang senja, tak ada listrik yang tersalur ke setiap rumah warga. Pembangkit listrik tenaga diesel yang digunakan belum berdaya untuk dipaksa bekerja 1 hari penuh, 24 jam dalam sehari, atau 7 hari dalam seminggu. Perkenalkan, ini Bapak Ode. Beliau bertugas sebagai teknisi yang menghidupkan dan mematikan 3 unit generator diesel milik PLN Karatung. Beliau dan teman-teman yang lain rela menjaga listrik Pulau Karatung, tapi jangan salah, hanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Siangnya mereka melakukan aktivitas yang lain. Begitulah sekelumit kisah kehidupan masyarakat yang tinggal di Pulau Karatung, beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bibir Pasifik. Masyarakat Pulau Karatung mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah pusat
untuk meningkatkan kesejahteraan menuju kehidupan yang lebih layak. Masyarakat Pulau Karatung secara khusus dan masyarakat Kecamatan Nanusa secara umum siap mengawal benteng pertahanan NKRI di bibir Pasifik. Selain itu, siap menjadikan Kecamatan Nanusa sebagai tempat yang menyenangkan dan sebagai destinasi pariwisata domestik dan mancanegara. Terima kasih. Iite macasangka eapia. Suallo, su tempo, apan ni tantu umaburuata. Terima kasih. Sampai berjumpa di waktu dan kesempatan berikutnya yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak selaku pimpinan di desa menitip pesan sama adik-adikku mahasiswa UTM. Ada beberapa pesan. Yang pertama, persoalan tentang PLTS. Kami warga Karatung sudah menyiapkan lokasinya. Jadi sejak tahun 2012 sudah dijanjikan oleh pihak pemerintah daerah, bahkan pihak PLN itu akan menghadirkan PLTS di desa kami. Ternyata sampai sekarang belum kunjung datang. Itu harapan kami, kalau boleh adik-adik mahasiswa bisa membantu kami yang ada di pulau perbatasan untuk bisa membawa seruan kami ke pemerintah pusat. Kedua, tentang perekonomian masyarakat. Karena pendapatan petani yang ada di wilayah Nanusa, khususnya di desa Karatung, itu adalah pertanian kelapa. Jadi kelapa, melihat struktur tanah tidak lagi memungkinkan untuk kelapa itu bisa bertahan lama. Jadi kami selaku pemerintah membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat lewat pupuk bersubsidi.